Assalamualaikum, kembali lagi di channel Ayu. Hari ini kita kembali lagi dengan kisah para nabi dan rasul, episode Nabi Hud alaihi salam. Nabi Hud ini adalah nabi keempat dan termasuk ke dalam 25 nabi dan rasul yang harus kita imani, khususnya di dalam agama Islam. Nama Hud sendiri itu disebut sebanyak 7 kali di dalam Al-Quran, dan namanya juga diabadikan menjadi salah satu surat di dalam Al-Quran, yaitu surat Hud, yang merupakan surat ke-11 di dalam Al-Quran. Nabi Hud juga merupakan salah satu nabi yang berasal dari bangsa Arab. Selain itu juga ada Nabi Soleh, Syuaib, serta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk sejarah periode Nabi Hud sendiri itu terjadi di antara tahun 2450 sampai 2320 sebelum Masehi. Oke, sejak kecil Nabi Hud ini dikenal memiliki perilaku yang sangat terpuji, yaitu jujur, amanah, bekerja keras, dan bijaksana, serta ramah dalam bergaul dengan kawan-kawan sepantaran di sekelilingnya. Nabi Hud juga diketahui semasa hidupnya menempati suatu daerah yang bernama Al-Ahqaf, tepatnya di sebelah utara Hadramaut dan berada di antara Yaman dan Oman. Daerah Hadramaut ini adalah tempat yang sangat indah dan memiliki tanah yang sangat subur. Selain dikenal tanah ini juga tempat kelahirannya Nabi Hud, juga merupakan tempat kelahirannya Nabi Soleh alaihi salam. Nabi Hud sangat erat kaitannya dengan kaum Ad, yang merupakan kaum tertua setelah dibinasakannya kaum yang zolim di zaman Nabi Nuh. Nabi Hud juga merupakan cucu dari Nabi Nuh alaihi salam, atau bisa disebut juga merupakan keturunan dari Sam bin Nuh. Kaum Ad hidup dengan aman dan sejahtera karena mereka memiliki bangunan yang sangat megah, rumah-rumah yang besar, tanaman ladang pertanian yang terhampar luas, hijau dan subur, lalu mempunyai hewan ternak yang gemuk-gemuk, serta banyak dan bahkan air yang mengalir terus di tempat mereka. Untuk perawakan kaum Ad sendiri, mereka dikenal memiliki perawakan yang besar, tinggi, dan juga terkenal kejam. Hingga diibaratkan jika mereka melakukan peperangan dengan kaum yang lain, maka kaum Ad lah yang akan menang. Postur tubuh mereka yang seperti inilah yang membuat pekerjaan sehari-hari mereka dikerjakan dengan lebih mudah. Tetapi setelah kenikmatan yang mereka punya semuanya, mereka tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan menyembah berhala. Bahkan berhala-berhala itu mereka beri nama. Ada 3 pendapat tentang nama berhala mereka. Yang pertama adalah Syamud dan Al-Hattar. Yang kedua Syamud, Syada, dan Al-Haba. Yang ketiga Syad, Syamudra, dan Hara. Lalu diutuslah Nabi Hud di tengah-tengah kaum Ad untuk menyerukan tauhid, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan mengajak mereka untuk memperhatikan kekuasaan Allah yang ada di bumi ini. Tapi apa yang dilakukan kaum Ad? Kaum Ad bahkan tidak menghiraukan dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Hud. Bahkan mereka menganggap Nabi Hud ini memiliki penyakit gila. Keringat Nabi Hud bercucuran, tetapi Nabi Hud tidak berputus asa. Nabi Hud terus melakukan
dakwahnya untuk menyebarkan tauhid, menyebarkan nilai-nilai kebaikan, hingga menyuruh mereka untuk meninggalkan patung-patung sesembahan mereka, karena yang patut disembah itu hanyalah Allah, pemilik alam semesta sekaligus penciptanya. Kaum Ad yang sombong, bahkan mereka terkenal sudah hidup di peradaban yang maju, tidak mau dan tidak mengikuti apa yang diserukan oleh Nabi Hud, hingga suatu ketika Allah menurunkan azab. Azab yang pertama adalah kaum Ad dilanda kekeringan, hingga membuat mereka pun khawatir akan gagal panen. Bahkan khawatir juga mereka akan mati kelaparan, serta hewan ternak mereka juga bakalan mati karena sumber air akan habis. Di saat kekeringan yang melanda, Nabi Hud datang kembali, tetapi mereka tetap tidak mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi Hud, hingga Allah kembali mendatangkan azab yang kedua. Azab yang kedua, Allah datangkan sebuah awan hitam yang sangat besar, sehingga kaum Ad pergi keluar rumah dan menyambut awan hitam ini dengan sukacita, karena mereka mengira awan hitam ini tandanya turun hujan. Tapi Nabi Hud tetap mengatakan bahwa ini bukan sebuah nikmat atau sebuah air hujan, melainkan ini adalah azab. Dan kaum Ad tentu saja tidak percaya, karena mereka menganggap tidak mungkin ini sebuah azab, karena awan hitam biasanya mendatangkan sebuah hujan. Lalu Allah datangkan sebuah angin topan yang sangat dahsyat, hingga membuat bangunan, hasil pertanian, hewan ternak, bahkan kaum Ad itu sendiri mati dan tewas seketika dilanda angin topan tersebut. Mayat-mayat kaum Ad bergelimpangan seperti pohon-pohon kurma yang lapuk, karena angin topan ini berlangsung selama 8 hari 7 malam. Jadi setelah berhenti, Nabi Hud dan para pengikutnya keluar dari rumah, karena mereka sebelumnya bersembunyi di dalam rumah dan tidak merasa khawatir sedikit pun. Saat mereka merasa tempatnya sudah sunyi senyap, mereka keluar dan mereka hijrah atau pindah ke Hadramaut hingga Nabi Hud menutup usianya. Itulah kisah dari perjalanan Nabi Hud. Dan kita masuki bagian akhir, yaitu mukjizatnya. Mukjizat Nabi Hud diketahui ada 3. Yang pertama, dengan seizin Allah, Nabi Hud bisa menurunkan air hujan, di mana kala itu kaum Ad dilanda kekeringan yang sangat hebat, hingga membuat ladang pertanian, hewan ternak mati karena tidak adanya sumber air. Yang kedua, Allah karuniai Nabi Hud umur yang panjang, yaitu 130 tahun. Dan yang terakhir, Nabi Hud dan pengikutnya selamat dari cobaan angin topan yang dahsyat. Itu adalah cerita singkat dari Nabi Hud alaihi salam. Dan cerita ini ayo dapatkan dari internet dan dari beberapa situs. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan nama tokoh, tempat, tanggal, hingga ceritanya yang agak melenceng dari yang dituliskan. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share di semua postingan kalian. Kembali lagi di episode Nabi selanjutnya, dan tetap
pada kisah Nabi dan Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.